kursi thalatha marratin wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad ihda asyrata marratan thumma yaqulu ba'dal faraghi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin qadallahu dainahu wa wassa'a rizqahu wa dhalika masyhurun mujarrabun insyaallahu ta'ala naqalahu ba'dul ulama'i. Faidah yang ke-23, yurwa diriwayatkan anna man sholla rok'ataini, bahwa orang yang sholat 2 rakaat qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum terbit fajar, artinya sebelum masuk waktu sholat subuh, sekitaran setengah jam sebelum masuk waktu sholat subuh, dia sholat sunnah 2 rakaat. Apakah sholat sunnah fajar atau seumpama dia niat sholat sunnah nafal mutlak usolli aja, intinya dia sholat sunnah 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin, dia membaca pada setiap rakaatnya al-fatihata wa ayatal kursiyyi thalatha marratin wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad ihda asyrata marratan. Tiap-tiap rakaat dia baca Fatihah sekali, ayat kursi 3 kali, kuliah kulhu masing-masing 11 kali. Jadi tiap rakaat Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kuliah 11 kali, kulhu 11 kali. Ayat kursinya sekali 3 kali. Ayat kursi 3 kali, Fatihah sekali, ayat kursi 3 kali, kuliah 11 kali, kulhu 11 kali. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua sama. Tsumma yaqulu ba'dal faraghi, lalu dia membaca setelah selesai, habis mengerjakan sholat itu, dia baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Qadallahu dainahu, maka Allah akan melunasi seluruh hutang-hutangnya. Wa wassa'a rizqahu, dan akan melapangkan rezekinya. Wa dzalika masyhurun mujarrabun insyaallah ta'ala, dan hal itu sudah terkenal kemasyhurannya dan sangat mujarab. Artinya masyhur, sudah mujarab, terkenal kemajurannya. Insyaallah ta'ala
Naqalahu ba'dul ulama'i, telah menukilnya sebagian para ulama. Ini amalan ini udah masyhur mujarabnya, masyhur kemanjurannya, masyhur tokcernya. Ketika Nabi sedang ruku, waktu itu ruku belum ada bacaannya, maka turunlah ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad, menyebut mengagungkan nama Allah Al-Azim, yang Maha Agung. Maka setelah selesai, Nabi menoleh ke belakang dan berkata, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah bacaan tasbih Al-Azim di ruku kalian. Maka sejak itulah tasbih Al-Azim menjadi bacaan setiap kali kita ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Karena ayat yang turun adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Lalu sujud, waktu itu belum ada bacaannya. Ketika Nabi sedang sujud, turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad, mengagungkan, membesarkan nama Allah Al-A'la, Zat yang Maha Tinggi. Maka selesai sholat, Nabi berkata, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah tasbih Al-A'la di sujud-sujud kalian. Maka sejak itu ruku ketemu bacaannya, yaitu Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan sujud ketemu juga bacaannya, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena ayatnya adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Faidah yang ke-24. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdi mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat aktsara min zabadil bahri dzakarahu walladhi qablahu fil ihya'i. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, sambil naik motor dari rumahnya ke kantor. Kalau yang punya kantor, karena kantornya di Tangerang, seumpama dari rumah dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dari rumah sampai kantornya udah berapa kali baca dia. Nanti dari kantor balik lagi ke rumah, dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali udah baca ini? Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali, huttat khatayahu, maka dihapuskanlah dosa-dosanya. Wa in kanat aktsara min zabadil bahri, walaupun adalah dosa-dosanya itu lebih banyak dari buih-buih di lautan. Min zabadil bahri, dari buih-buih di lautan. Dzakarahu walladhi qablahu fil ihya'i, telah menyebutkannya dan hadits yang sebelumnya di dalam kitab Ihya.
Jadi yang pertama faedah yang ke-23 dan faedah yang ke-24 semuanya itu disebutkan di dalam kitab Ihya. Di akhirat nanti ada orang yang ketika berjumpa di atas sirat, maka neraka jahanam apinya itu padam. Dan api neraka itu seketika itu menjadi dingin. Dan neraka berkata, Inna lahfakum tutfi'u lahfi. Wahai bulan, sungguh sambaran apimu telah memadamkan sambaran api kamu. Siapa manusia tersebut? Yang sambaran apinya dapat menyambar dan mematikan panasnya api neraka jahanam. Ternyata sambaran api itu tidak lain adalah hati seorang manusia yang di dalamnya terbakar dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam kehidupan dunia hatinya itu penuh dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga ada satu riwayat tuh yang mengatakan arba'ah min alamati ahlil jannah, wajahun mali, wa qalbun taqi, wa yadun sakhi, wa lisanun fasih. Ada 4 tanda ahli surga. Maka jika kita menyaksikan ada pada seseorang 4 tanda ini, maka dia insya Allah min ahlil jannah. Yang pertama wajahun mali, orang yang memiliki wajah yang manis, wajah yang berbinar-binar, wajah yang bercahaya, wajah yang selalu tersenyum. Karena raut wajah itu terkadang menggambarkan isi hati. Ketika hati itu penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, maka cahaya keimanan, cahaya kesolehan, cahaya ketakwaan akan terbias di wajahnya. Yang kedua, wa qalbun taqi, hati yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan dunia, hati manusia yang penuh dengan rasa takut kepada Allah itu dapat memadamkan panasnya api neraka jahanam. Ketika berjalan di atas sirat, maka seketika itu api neraka jahanam menjadi padam dan dingin karena terbakar dengan rasa takut hati seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa yadun sakhi, orang yang memiliki tangan yang pemurah, tangan yang dermawan, yang selalu bersedekah. Yang ketiga, walisanun fasih, orang yang memiliki lisan yang terjaga. Artinya dia pandai menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata sesuatu yang tiada bermanfaat, apalagi mengandung di dalamnya ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain. Itu 4 tanda min alamati ahlul jannah. Wa fihi aidan qala Jabirun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahil azimi wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Dan di dalamnya juga, di dalam kitab Ihya juga berkata Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azimi wa bihamdi, barang siapa yang membaca subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi,
Subhanallahil azim wa bihamdi. Maha suci Allah, zat yang maha agung dan segala puji baginya. Dia baca kalimat itu satu kali, gurisat lahu nakhlatun fil jannati, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Sekali dia baca, satu kali tumbuh pohon di surga. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sedang mengendarai kendaraannya yang bisa terbang-terbangan, sekejap mata ke timur, sekejap mata ke barat, sekejap mata utara, sekejap mata selatan, terbang-terbangan mulu. Akhirnya ada seorang petani jeletuk, enak banget dah jadi Nabi Sulaiman, udah kaya, raja, terbang-terbangan mulu. Pas dikata begitu, seketika itu pula Nabi Sulaiman ada di hadapan orang tersebut. Kayak apa kagetnya? Kata Nabi Sulaiman, apa yang kau katakan? Dari mana kau tahu? Angin laporan sama saya. Ada omongan kagak enak ya Nabi Allah. No orang no. Di pojok nih badannya gedean no. Seketika itu pula Nabi Sulaiman langsung ada di hadapannya. Apa kata Sulaiman? Wahai Fulai, la tasbihatun wahidatun khairun min mulki Sulaiman. Satu kali kau bertasbih itu lebih baik daripada kekuasaan kerajaannya Sulaiman. Karena ucapan tasbihmu satu kali itu kekal sampai kau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali dia baca Subhanallahil azim wa bihamdi, sekali aja itu kekal sampai dia menghadap Allah, akan dia dapatkan balasan dari kalimat tasbih yang satu kali dibaca itu. Sedangkan kekuasaan Sulaiman, kerajaan Sulaiman, kekayaan Sulaiman itu akan hancur, hilang, tak berbekas. Dan kenyataannya sekarang, mana kerajaan Sulaiman? Mana kekayaan Sulaiman? Mana kekuasaan Sulaiman? Gak ada tersisa sedikit. Sedangkan ketika orang itu bertasbih, mengagungkan nama Allah, menyebut nama Allah, sekali saja itu akan kekal abadi sampai manusia itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia itu dekat dengannya, maka Allah akan izinkan manusia itu untuk menyebut-nyebut namanya. Satu hari, satu malam, manusia itu gak bakal satu kali saja menyebut nama Allah tanpa izin darinya. Sekali aja gak baca, sekali aja dia baca Subhanallahi wa bihamdi, atau La ilaha illallah, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Dalam satu hari, satu malam, manusia itu gak bakal mampu menyebut sekali saja tanpa ada izin dari Allah. Maka ketika manusia itu mampu mengulang-ulang, mampu memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, itu berarti Allah memang berkehendak mendekati hamba itu kepadanya, mencintai hamba itu di sisinya, dan memberikan karomah kemuliaan untuk hamba tersebut baik dunia maupun nantinya.